Nah, ini yang saya tangkap itu maksudnya adalah kode ticker yang ada di CoinMarketCap. Jadi di CoinMarketCap itu nanti akan ada dua kode BTT. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai perkembangan dari BitTorrent yang rencananya di bulan Desember ini akan merilis yang namanya BitTorrent Chain. Dan kebetulan ini tuh sudah saya upload kemarin ya sebenarnya, yaitu sekitar 20 jam yang lalu, update Cardano Blockchain dan BitTorrent Chain. Nah, di video itu saya itu membahas mengenai yang namanya BitTorrent Redomination, di mana BitTorrent itu akan mengalami redominasi token dengan rasio 1:1000. Nah, itu banyak yang tanya, Bang, untuk apa BitTorrent itu redominasi dan lain-lain. So, di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawabnya ya, sesuai dengan data yang saya dapatkan. Tapi sebelum itu, pastikan kalian subscribe dulu kampret. Nonton doang nggak mau subscribe, pelit banget. Iya, canda bro. Beneran lah, subscribe. Lanjut, jadi ini merupakan postingan kemarin ya dari BitTorrent di akun Twitternya yang diupload sekitar tanggal 6 Desember. Dan di postingan ini dijelasin bahwa pada tanggal 12 Desember, BitTorrent itu akan merilis BitTorrent Chain Mainnet dan juga BitTorrent Redomination Plan. Nah, untuk yang BitTorrent Chain Mainnet itu artinya layer kedua dari Tron yang fungsinya sebagai blockchain cross-chain itu akan bisa digunakan. Itu fungsi dari BitTorrent Chain Mainnet ya, sebagai blockchain cross-chain di ekosistemnya Tron. Nah, yang kita bahas di sini adalah BitTorrent Redomination, di mana tanggal 12 nanti BitTorrent itu akan mengalami redominasi supply token yang semulanya adalah 990 miliar itu akan bertambah menjadi 990 triliun. Jadi naik 1000 kali lipat. Tapi secara value itu tetap sama. Itu namanya redomination atau di Indonesia itu dominasi ulang gitu ya. Contohnya kayak gini. Semisal jika sebelumnya harga satu BitTorrent itu 53, ini saya ambil harga sekarang ya. Karena kebetulan harga BitTorrent itu lagi ada kenaikan nih. 53 ya satu BitTorrent. Nah, setelah redominasi dengan uang Rp53, kalian bisa dapetin 1000 token BTT. Karena redominasinya 1:1000. Jadi yang sebelumnya cuma dapat 1, ini kalian dapat 1000. Tapi value-nya sama, yaitu tetap harganya 53. Jadi bisa dibilang setelah redominasi, harga BitTorrent itu akan turun 1000 kali lipat per tokennya. Yang semula harganya satu BitTorrent itu Rp53, itu akan menjadi 0,053 rupiah karena rasionya 1:1000. Paham ya? Kita lanjut. Seandainya sekarang kalian itu memiliki BitTorrent 10. Nah, setelah didominasi kalian akan memiliki 10.000 BitTorrent. Lanjut, jika sebelumnya kalian bisa mendapatkan 100 BTT untuk uang 5.300, setelah redominasi, kalian akan mendapatkan 100.000 BTT. Jadi lebih banyak tokennya ya. Cuma value-nya tetap sama. Jangan kalian mikir setelah redominasi uang saya naik 1000 kali lipat. Ya nggak gitu bro. Value-nya tetap sama. Paham ya? Jadi token yang kalian miliki sekarang itu kuantitasnya akan bertambah 1000 kali lipat. Nah, sekarang kita bahas lagi nih di postingan selanjutnya, di mana di sini dijelaskan mengenai sistem dari BitTorrent Redomination. Yang mana di sini dijelaskan bahwa token BTT itu nanti akan ada dua. Yang pertama BTT Alt dan yang kedua adalah token BTT. Nah, ini yang saya tangkap itu maksudnya adalah kode ticker yang ada di CoinMarketCap. Jadi di CoinMarketCap itu nanti akan ada dua kode BTT. Yang pertama BTT Alt, yang kedua adalah BTT. Nah, untuk BTT Alt itu menggunakan supply yang lama, yaitu 990 billion atau 990 miliar. Sedangkan untuk yang BTT yang terbaru setelah redominasi, itu dia akan menjadi 990 triliun token. Tapi market cap-nya nggak berubah. Saya ulangi lagi, biar kalian itu nggak salah paham.
value-nya nggak berubah, market cap-nya nggak berubah. Yang berubah itu rasio tokennya, paham ya? Nah, token BitTorrent terbaru itu akan tetap berada di jaringannya TRC20 dan nantinya itu akan masuk ke ekosistem blockchain BitTorrent Chain. Paham ya? Dan di sini mungkin kalian tanya nih, Bang, apakah token BTT yang kita miliki sekarang akan berganti nama menjadi BTT Alt atau kuantitas supply-nya yang akan berubah otomatis? Semisal nih, kalian sekarang hold 1000 BTT di toko kripto, misal ya. Itu setelah redominasi, kode BTT di toko kripto itu akan berubah menjadi BTT Alt atau kuantitasnya yang akan berubah. Yang sebelumnya kita punya 1000 BTT, tiba-tiba berubah jadi 1 juta BTT. Nah, itu di sini belum dijelaskan, bro. Jadi di sini saya nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kemungkinan yang akan berubah itu adalah kuantitas tokennya. Jadi semisal kalian sekarang hold 1 juta token BTT misal ya. Nah, nanti di saldo kalian setelah redominasi itu akan berubah menjadi 1 miliar token BTT. Kayak gitu ya. Tapi itu baru kemungkinan. Nanti kalau salah kalian marahin saya, ya nggak gitu. Itu cuma pandangan saya pribadi, mungkin seperti itu. Tapi yang pasti nanti kalian bisa rasain sendirilah ketika redominasinya sudah dilakukan pada tanggal 12 Desember. Nah, kita lanjut ke postingan selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan kenapa sih BitTorrent itu perlu di redomination. Nah, di sini dijelaskan bahwa supply 990 billion itu terlalu limit atau terlalu dibatasi. Maksudnya itu ya kurang banyak gitu ya. Karena nantinya ketika BitTorrent Chain itu hadir, use case dari BTT itu akan lebih banyak lagi. Sehingga dibutuhkan supply yang lebih besar yaitu 990 triliun. Itu alasan dari BitTorrent. So, menurut kalian gimana? Apakah setelah redominasi BitTorrent ini akan semakin bagus? Harganya akan ngepump atau semakin hancur nih? Tulis di komentar ya. Tapi kalau menurut analisa saya pribadi, kenapa BitTorrent ini mengalami redominasi? Itu karena supaya harga dari layer kedua dan juga layer ke-1 dari Tron itu selisihnya jauh. Semisal nih, kita bandingkan dengan Ethereum. Ethereum kan blockchain layer pertama ya. Sedangkan Polygon itu blockchain layer kedua. Ya, meskipun ada yang bilang bahwa Polygon itu bukan blockchain layer kedua, ada yang bilang sidechain. Tapi di sini kita nggak bahas itu ya, karena masih banyak data yang mengatakan bahwa Polygon itu layer keduanya Ethereum. Nah, kita bandingkan Ethereum sebagai layer pertama itu harganya 62 juta rupiah per satu kriptonya. Sedangkan untuk yang Polygon itu 33.000 rupiah. Jauh kan selisihnya ya, antara 62 juta berbanding dengan 33.000. Mungkin selisihnya sekitar 200-an kali lipat ya. Sedangkan jika kita lihat harga Tron itu 1.300 rupiah dibandingkan dengan harga BitTorrent yaitu 53 rupiah. Jadi selisihnya itu sedikit, sekitar 20-an kali lipat. Nah, fungsi dari redominasi untuk menjauhkan selisih dengan layer pertama. Ya, masa layer pertama itu harganya mirip dengan layer kedua? Kan lucu ya. Makanya BitTorrent ini diredominasi supaya harga per satu tokennya itu selisihnya jauh dengan layer pertama yaitu koin Tron. Sekali lagi itu pendapat saya pribadi karena saya mengaca pada Ethereum yang layer pertama harganya 62 juta sedangkan Matic yang layer kedua itu harganya 33.000. Selisihnya jauh. Makanya BTT tokennya diredominasi supaya harga per satu tokennya itu selisihnya jauh jika dibandingkan dengan layer pertama yaitu blockchain Tron. So, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.